Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nurhidayah, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan PPL 4, yaitu dengan model pembelajaran berbasis TPAJK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silakan membaca doa sebelum belajar. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Doa mulai. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Akbar. Kenapa tidak hadir? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, sebelum belajar, ya, Ibu ada sedikit motivasi. Jadi motivasi pagi ini kutip dari pernyataan seorang ahli ulama ahli fikih yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, jika saat muda kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung kebodohan di masa tua. Jadi dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa apabila ketika kalian masih muda, masih remaja seperti ini, kalian sudah malas-malasan, maka itu adalah keistimewaan bagi kalian. Kalian masih muda, masih remaja, ya, harus semangat belajar. Karena pembelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini itu akan terus tersimpan sampai kalian nanti
terdiri dari 4 orang. Silakan untuk disusun dulu. Judulnya tidak ada yang menghalangi ini ya, karena kalian fokus melihat ke video pembelajaran. Asalkan jangan ada yang mengobrol, lihat sambil mencatat. menjadikan kamu umat Islam, umat kebenaran, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi perbuatan kamu. Tapi tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, dan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Rasulullah mengatakan bahwa maka perbaikilah, tetapi jangan berlebihan. Itu berkaitan dengan ibadah. Bersegeralah di pagi dan siang hari. Pagi dan siang hari itu maksudnya Rasul menyuruh kepada umatnya agar tetap mengejar dunia pagi dan siang hari. Itu apa? Bekerja. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Waktu malam itu maksudnya adalah dengan beribadah di malam hari. Karena Rasul mensunahkan agar kita beribadah di sepertiga malam. Ibadah dengan khusyuk di waktu malam. Ketika kita mampu menyeimbangkan keduanya, insya Allah kita akan bisa mencapai tujuan. Sebab Allah juga tidak menyukai ketika kita hanya terlalu fokus kepada dunia. Kita hanya fokus bekerja, tapi kita melalaikan ibadah. Allah juga tidak menyukai ketika kita hanya mengejar akhirat saja, ya, ibadah terus, sholat terus, tapi kita nggak memikirkan dunia. Padahal kita hidupnya di dunia. Sampai telat makan, sampai nggak peduli, nggak mau bantu orang tua dengan alasan ini ada 5 soal berkaitan dengan materi tadi. Sekarang tanggal nomor absen 3, silakan maju. Alif, Zaki. Maju sini, Lip. Alif 1 sampai 5 mau pilih nomor berapa? Coba diklik. Nah, muncul soal nomor 4, berlebihan dalam menjalankan agama. Yang mana tuh jawabannya? Dan toleransi dulu apa sekuler? Sehingga itu yang mana ya? Ya, harusnya berlebihan. Kemudian
Ini nomor berapa? Mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim. Oke, betul ya. Ambil jalan tengah di antara dua kutub, jawabannya benar. Oke, dua lagi nomor 2 dan 5. Nah, tadi sedikit game ya untuk merefresh ingatan kalian berkaitan dengan materi pembelajaran. Baik, untuk pembelajaran hari ini kan kita lakukan secara berkelompok ya. Jadi kita akan berdiskusinya berkaitan dengan memahami isi kandungan surat Al-Baqarah. Sudah dapat semua ya KPD-nya? Silakan dilihat ya, di situ petunjuknya. Bacalah terjemahan surat Al-Baqarah ayat 143 di bawah ini. Kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu tentang isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 143 dengan mencarinya di internet ya. Jadi silakan kalian keluarkan HP-nya untuk mencari isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143 kemudian didiskusikan. Nah, nanti setelah selesai ya, kalian maju untuk membacakan hasil dari diskusinya. Untuk lembar kerja ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Sudah paham ya? Oke. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Iya. Kalau sudah selesai diskusinya, silakan maju dari kelompok yang putra dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 adalah 1.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan maju untuk kelompok yang muslim. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam adalah umat yang mengatakan dua pertindakan benar. Tidak punya orang yang mengikuti Rasul yang mau memindahkan pertindakan benar. Empat, umat Islam adalah umatan masyarakat. Umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143. Ini kelompoknya menulis. Baik, ada kelompok lain mungkin yang mau menambahkan? Ada? Oke, sudah. Dan demikian pula kami telah menentukan kamu umat Islam buat keterangan antara saksi atas perbuatan manusia dan antara Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan itu. Kami tidak memberikan kepada padanya melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang kembali belakang sebelum berpindahkan kepada sesama benar, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyanyikan manusia. Jadi itu tambahan dari kelompoknya Salsa. Nanti silakan ditambahkan supaya lebih lengkap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Jangan lupa namanya dituliskan ya. Yang kelompok muslim. Kurang dua kelompok lagi. Baik ya, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Oke, sebelumnya silakan kembali tata kursinya ya Pak, karena setelah ini kita akan yang sudah kita lalui berkaitan dengan memahami isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan mengenai isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 143. Yang pertama, apa? Isi kandungan surat Al-Baqarah, umat Islam adalah umat pertengahan. Hadis itu dikatakan umatan wasatan, umat pertengahan. Dalam hadis itu bisa kita katakan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat. Kemudian untuk isi kandungan
Kita akan mengerjakan soal tes. Silakan dikeluarkan nantinya. Soalnya sudah dikirim bersama, silakan di-share ke teman-teman. Kak, macam mana lah kamu? Kayak ini Inggris. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, apa materi yang sudah kalian pahami dari pelajaran tadi? Naik surat atau kandungan surat Al-Baqarah ayat 104. Ya. Kemudian materi apa yang belum bisa kalian pahami? Tentang istilah-istilah mungkin enggak ya, mulai gitu nanti bisa dipelajari lagi ya. Baik, apakah untuk penggunaan video pembelajaran itu menurut kalian bisa membantu kalian untuk memahami pelajaran? Bisa ya. Terima kasih. Kemudian untuk pemahaman bermakna. Jadi pembelajaran kita hari ini, materi yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya mengharapkan kita agar kita bisa bersikap moderat dalam menjalankan agama. Ya, sesuai dengan Allah ayat 143 tentang sikap moderat. Jadi moderat dalam beragama itu kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya dunia terus yang dikejar, tidak hanya akhirat saja, tapi keduanya harus seimbang. Dan kemudian kita diharapkan juga untuk bisa bersikap toleran atau bersikap adil terhadap agama lain. Jadi walaupun memang agama yang paling sempurna di sisi Allah itu adalah Islam, namun kita hidup di dunia itu terdiri dari bermacam-macam agama. Kita banyak perbedaan. Oleh karena itu kita diharapkan untuk bisa bertoleransi. Toleransi itu artinya apa? Membiarkan orang lain yang berbeda mendapat. Bukan berarti kemudian kita memaksa orang lain, kamu harus masuk Islam, dipaksa. Tidak boleh, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi alam semesta. Baik, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari berbagai contoh sikap moderat yang pernah dilaksanakan bangsa Indonesia. Silakan dipersiapkan untuk pelajaran yang berikutnya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan dipimpin doa penutupan. Berdoa.